Halo teman-teman muda, kembali lagi bersama kami di podcast Lensa OMK. Lensa OMK kembali lagi pada hari ini akan mengulas beberapa topik yang begitu menyenangkan di para pemuda di luar sana. Jadi topik hari ini adalah orang muda dan pastoral ekologi integral, sesuai dengan topik yang telah dicanangkan di Keuskupan Rute. Baik, itu ya topik utama dari podcast ini. Jadi peran orang muda dalam menjaga atau merawat lingkungan sekitar. Jadi sangat luar biasa ya topik ini untuk dibahas di sini karena begitu banyak terjadinya krisis lingkungan di luar sana yang menyebabkan beberapa masalah ekologi masalah di berbagai lapisan lingkungan masyarakat. Jadi kita telah hadir dua orang narasumber ya. Di samping kiri kita ada. Baik, saya perkenalkan, nama saya Candix Emiliano. Saya asalnya dari Paroki Santo Agustinus Mok, Kabupaten Manggarai Timur. Wow, ini dari Paroki Santo Agustinus Mok. Jadi mungkin ada pemuda atau muda-mudinya yang di luar sana lagi nonton ya. Jadi ini dari Paroki Mok ya. Selanjutnya, baik, saya Lastri, saya dari Paroki Pacar. wow, Paroki Pacar. Dari Paroki ujung barat ya. Ujung barat ya, luar biasa sekali ya. Oke. Kalau dia ujung barat, saya ujung timur. Ujung timur. Oh Jadi, iya. Luar biasa ya narasumber kita didatangkan dari ujung timur dan juga ujung barat. Dan semoga nanti yang disampaikan oleh kedua narasumber kita bisa memberikan referensi atau wawasan baru buat kita semua dan juga memberikan refleksi baru buat kita ataupun teman-teman OMK di luar sana yang menyaksikan podcast ini, sehingga muncul kesadaran untuk menjaga atau bagaimana melindungi lingkungan sekitar. betul sekali saudariku. Memang ini ya sangat penting ya untuk dibahas ya saat ini. Oke, mungkin kita langsung ke pertanyaannya ya, berkaitan dengan sharing ya, berkaitan dengan orang muda dan pastoral ekologi integral ini ya. Mungkin saudara saya bisa memberikan sedikit sharing pengalaman sharing mungkin pengalaman terkait gitu. Peran dari orang muda terhadap seperti yang disampaikan oleh rekan saya di sebelah, bahwasanya di bumi yang kita pijak sekarang ini begitu banyak permasalahan ekologi yang ada. Jadi mungkin di sini bisa dijelaskan dari sisi anak muda atau anak orang muda Katolik dalam mengatasi krisis tersebut. Mungkin bisa sharing pengalaman dari parokinya atau mungkin dari tempat-tempat yang pernah dikunjungi terkait dengan adanya krisis ekologi ya. Ya, Mungkin benar itu. sekali. Silakan mungkin di saudara yang paling ujung dulu. Oke. Dari ujung barat. Baik, terima kasih. Karena matahari terbitnya dari timur, jadi. Iya. Oh iya, betul. Memang benar sekali ya. Oke. Matahari terbit dari timur dan terbenam di ufuk Iya. barat ya. Baik, berkaitan dengan masalah-masalah ekologi, tentu ini menjadi satu masalah yang sangat prihatin Iya, bagi betul, kita betul. sebagai orang muda khususnya. Lalu bagaimana peran kita sebagai orang muda dalam mengatasi masalah-masalah ekologi ini, khususnya itu yang berkaitan dengan lingkungan, kerusakan lingkungan tentunya. Iya. Kita sebagai orang muda, tatkala kita adalah promotor atau penggerak perubahan, ya, termasuk dalam bidang ekologi, kita harus menjadi promotor bagaimana untuk mengembalikan lagi keadaan lingkungan yang semulanya mungkin sudah tidak teratur menjadi lebih teratur. Contoh yang kami buat di paroki saya, Paroki Santo Agustinus Mok, bahwa kami sangat peduli dengan lingkungan. Ada beberapa program kerja yang kami buat. Yang pertama itu kami sudah membuat program 1000 sampah di Luar biasa stasi. sekali ya. 1000 sampah itu kami buat sampah, lalu kami tempatkan sampah-sampah itu di tempat sampah itu di gang-gang di setiap perkampungan. Lalu yang kedua juga, kami juga sudah melakukan program penanaman bambu. Jadi pastor paroki menyediakan bambu dan kami sebagai orang muda, sebagai promotor penggerak yang menggerakkan umat untuk menanam bambu yang sudah disiapkan oleh
pastor paroki. Lalu rencana ke depan kiranya yang berkaitan dengan ekologi ini kami ingin buat sesuatu, misalnya mengelola kebun paroki itu oleh OMK sendiri, sehingga nantinya hasil dari kebun paroki itu bisa untuk kas OMK juga untuk kas paroki. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dulu sekarang. Iya, oke, luar biasa sekali ya. Itu tadi sharing dari Paroki Mok ya, teman-teman OMK dari Paroki Mok berkaitan dengan lingkungan hidup ya. Iya, luar lingkungan biasa hidup sekali ya program Dimana, OMK-nya. Iya, benar sekali. Apa namanya? Pedulinya itu tinggi. Pedulinya tinggi karena ada beberapa program yang sudah kita dengar tadi. Yang pertama itu ada pembuatan sampah ya di sepanjang gang ya, gang di sekitaran paroki. Kemudian tadi ada penanaman bambu. Oh, kalau boleh tahu itu penanaman bambunya itu jenis apa? Apakah berbeda dengan jenis bambu yang pernah kita lihat di sekitar kita atau bagaimana? Ya. Kita sebagai orang muda kurang tahu soal jenis bambu, tapi bahwa itu adalah bambu, kami sebagai promotor penggerak untuk mengembalikan kembali lingkungan yang tidak teratur sebelumnya menjadi teratur lewat penanaman bambu. Soalkan berkaitan dengan jenis bambunya itu kami juga masih bingung-bingung. Oh iya, berarti masih jenis bambu yang biasa yang pernah kita jumpai ya di sekitar kita ya. Luar biasa sekali ya. Itu pembuatan atau apa namanya ya, melakukan penghijauan kembali. Lebih kepada bambu-bambu hias mungkin, karena dilihat hias. dari jenis tingginya itu kayaknya lebih kepada bambu-bambu hias. Tapi bukan bambu runcing zaman dulu ya. Ya. Jadi mengingatkan kembali kita ya dalam perjuangan zaman dulu. Ya. It's okay, ini sangat luar biasa menurut kami ya. Mungkin kita lanjut ke saudara kita yang di tengah ini ya. Dari tadi senyum-senyum gitu. Nggak tahu senyumnya apa. Mungkin ada sesuatu yang membuat dia tersenyum. Apa karena melihat host ya? Atau Tidak. Tentu tidak. Silakan. Gitu. Okay. Kalau dari saya, yang pertama yang saya mau sampaikan yaitu sebagai orang muda Katolik, kita semestinya harus peka. Pekanya bukan peka-peka yang lain ya. Pekanya itu peka terhadap lingkungan sekitar kita. Betul. Yang kedua, kita itu sebagai orang muda Katolik harus punya rasa memiliki rasa mencintai lingkungan yang ada di sekitar kita, karena kalau kita sudah mempunyai rasa memiliki rasa mencintai, maka dengan sendiri itu kita akan bisa merawat lingkungan itu dengan cara kita sendiri. Contohnya kakak-kakak atau kita punya yang di sini mungkin ada pacar atau apa, kalau misalnya kita mencintai pasti kan kita akan menjaga dia. Nah, begitu juga dengan lingkungan hidup. Untuk sharing atau kegiatan yang sudah berlaku di paroki kami untuk meningkatkan program ekologi. Kalau dari paroki kami sendiri, yaitu Paroki Santo Nikolas Pacar, kami sudah menanamkan pohon mahoni. Nah, terus kalau saya juga ingin menceritakan karena kami di sana juga ada gugus, namanya kemarin Papa Lariko. Di situ ada Pacar, Pateng, Lando dengan Compang. Jadi kalau dari Pateng sendiri itu programnya yaitu yang pertama itu mereka mendata penduduk yang ada di stasi itu bukan termasuk ya. Yang kedua itu mereka mengadakan Jumat bersih. Nah, kalau dari Paroki Lando itu mereka menanam pohon jambu mente, itu mereka sudah kerjakan. Nah, kalau dari Compang sendiri itu mereka sudah menanam cengkeh juga. Jadi mungkin itu sih dari saya. Oke, luar biasa sekali ya dari narasumber kita yang berasal dari ujung barat. Tadi saya mendengar mereka ada gerakan Jumat bersih. Iya. Pengen tahu dong Kak narasumber, soalnya baru dengar juga kegiatan Jumat bersih. Kira-kira kegiatan Jumat bersih ini aktivitas di dalamnya itu melibatkan siapa saja dan kegiatan yang dilakukan itu seperti apa saja? Apakah memungut sampah di lingkungan stasi, KBG ataupun di lingkungan gereja? Atau mungkin ada hal-hal lain yang mencakup dalam gerakan Jumat bersih itu? Oke. Kalau itu sendiri dari kalau yang Jumat bersih itu bukan program dari paroki kami, tapi itu dari Paroki Pateng namanya. Jadi tadi malam itu kami sempat menanyakan kepada salah satu utusan dari Paroki Pateng. Jadi yang mereka itu
itu merupakan Jumat Bersih itu merupakan program dari OMK sendiri. Jadi mereka melaksanakan kayak bersih-bersih, pokoknya intinya bersih-bersih lingkungan gitu. Tapi kalau misalnya bersihnya di stasi atau dimanapun itu tempatnya itu saya kurang tahu ya gitu. Mohon maaf sebelumnya. Iya. Ya, luar biasa ya. Ya, banyak sekali pengalamannya. Khususnya di apa tadi namanya Papa Lariko. Papa Lariko. Papa Lariko. Kami kira nama Papa Lariko itu nama orang. Oh ternyata singkatan dari berbagai paroki Iya, itu ya. itu Luar biasa Dalam sekali. bahasa saya Cepat. kalau orang Manggareinya Papa Lariko. Oh iya betul, Iya, nyambung iya, juga Papa ya. Lariko ya gitu ya. Sebuah Papa Lariko. kalimat pertanyaan gitu ya. Iya. Terlepas dari itu tadi kita mendengar dari saudari kita ini di mana dia menjelaskan berbagai macam bahan atau bibit komoditi ya dari keempat Gugus. dari gugus ini Papa, tadi ya, ya. 4 paroki ini ya. Jadi ini mungkin dalam hal antisipasi membantu perekonomian ya. Ya, Perekonomian iya, dari perekonomian dari paroki itu sendiri maupun masyarakat di situ. Oh, iya. Iya, seperti itu ya. Ya, itu luar biasa sekali. Maksudnya gebrakan anak muda itu sungguh-sungguh luar biasa karena bisa memikirkan sampai segitunya. Ya, saya juga OMK ya dari paroki Dampe. Cuman di paroki kami itu belum adanya hal-hal seperti itu. Mungkin karena saya baru ya. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih ya. Mungkin ada. Oh ya, mungkin juga saya ingin bertanya lagi kepada kakak kita yang dari ujung barat. Tadi dijelaskan bahwasanya ada gerakan penghijauan penanaman pohon-pohon mahoni ya. Iya. Itu dari paroki kakak sendiri, Iya, paroki dari Pacar. Paroki Pacar. Jadi yang pastinya kan itu dikumpulkan bibit-bibit. Ya. Saya pengen tahu dong kak, soalnya kan ini mungkin biar paroki-paroki di Kuskupan Ruteng Iya. bisa mengetahui. Mungkin paroki kakak bekerja sama dengan kantor atau apa begitu untuk penyediaan Bibit. bibit-bibitnya. Mungkin dari pusat persemaian yang di Labuan Bajo atau mungkin ada di tempat-tempat lain. Mungkin bisa dijelaskan biar orang-orang muda ataupun paroki-paroki di luar sana yang mungkin belum melakukan penghijauan bisa melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan lintas yang yang bekerja sama dengan paroki kakak, paroki Pacar. terinspirasi gitu. Iya, betul. Baik, kalau dari siapanya itu kalau dari siapanya itu bibitnya saya kurang tahu, tetapi yang jelas bibit yang kami dapatkan itu kayak seperti dapat sumbangan atau diberi gitu, jadi kami hanya tinggal menanam saja. Tapi kalau kakak bertanya dari siapa, dari lembaga mana, itu saya kurang tahu. Intinya itu disumbangkan. Berarti itu bibit-bibit pilihan ya. Iya. Bisa itu bibit-bibit unggul gitu dari mungkin ada Soal kelompok tani atau dapatnya dari mana gitu kita ya. kan tidak tahu. Iya. Oh iya. Kalau saya boleh sharing ya? Boleh. Boleh. Oh ya. Boleh. Kebetulan Di sini bebas kok. saya sengaja menanyakan itu tadi Iya. di paroki kami di paroki Ibiamise. Kebetulan pada kegiatan monitoring kali lalu di bulan April untuk kevikepan reonya di Kajong. Jadi di paroki kami itu sudah dilaksanakan gerakan penghijauan. Jadi dari tim GPIC dan juga tim paroki kami itu mengambil bibit di pusat persemaian di Ngorang. Jadi ada begitu banyak bibit yang kami datangkan kemarin dari pusat persemaian. Ada salah satunya tadi itu bibit mahoni, durian, terus ada juga pinang unggul. Jadi pinang unggul ini memiliki daya tarik tersendiri karena dia memiliki nilai ekonomis. Dan juga selain dia menjadi tanaman hias dan juga hasilnya itu bisa meningkatkan perekonomian dari masyarakat yang membudidayakan tanaman pinang unggul itu. Dan kebetulan di paroki kami itu sudah ditanam dari awal Januari. Jadi diambilnya pertengahan Januari dan penanamannya itu sudah dimulai mulai dari pusat paroki di KBG, terus di beberapa gua di paroki kami juga dan juga di beberapa sekolah. Jadi total keseluruhan dari bibit yang kami ambil di pusat-pusat persemaian Labuan Bajo itu ada 6.000 bibit dari berbagai jenis yang saya sampaikan tadi. Jadi itu dibagikan kepada umat, kepada sekolah-sekolah, dan juga ke setiap stasi ataupun KBG. Jadi seluruh umat di paroki kami itu mendapatkan bibit-bibit itu untuk ditanam baik di halaman rumah mereka ataupun di kebun-kebun mereka. Tapi dengan jumlah 6.000 koker itu terbilang masih kurang ya, karena masih ada beberapa stasi dan juga KBG yang belum mendapatkan. Mungkin nanti beberapa bulan lagi ke depan kami bisa mendatangkan lagi bibit-bibit tersebut. Itu sih sharing dari paroki kami ya. Gitu.
Jadi itu ya. Saya rasa di paroki di Keuskupan Ruteng ini keren-keren ya. Ya. Dari programnya, dari semangat-semangat anak mudanya, itu membuat orang muda di luar sana itu terinspirasi dan membentuk terciptanya spirit baru ya dalam diri mereka ya. Betul. Untuk membangun paroki maupun masyarakat secara umum gitu ya. Kemudian ini mungkin ada pertanyaan lagi nih, gimana nih? Ya, untuk mereka berdua nih. Ya, kebetulan mereka sudah ada di sini dan kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan luar biasa ini supaya mereka menjawab dengan luar biasa juga. Tentunya seputar Biar tetap ekologis, ya. semangat gitu. Ya. Oh iya. Ya, ada juga yang saya pengen tanyakan. Tadi kan dari kedua narasumber kita sudah menjelaskan bagaimana peran orang muda dalam menjaga lingkungan sekitar dan juga dalam melihat begitu banyak krisis ekologi yang ada sekarang. Mungkin ada rencana atau program ke depan yang pengen diterapkan di paroki kakak dan juga diperkenalkan kepada paroki-paroki lain, mungkin lebih khususnya di Keuskupan Ruteng ini, untuk dikembangkan di paroki mereka. Jadi sebagai gerakan bersama orang muda Katolik untuk merealisasikan program pastoral ekologi integral dari yang dicanangkan oleh Keuskupan Ruteng sekarang. Mungkin itu pertanyaan saya. Mungkin dari Kakak Astri dulu atau? Dari kakak aja. Oh ya. Baik, yang tadi berkaitan dengan kira-kira rencana, program atau niat dari orang muda Katolik khususnya di wilayah Paroki Mok, dan juga saya kira teman-teman OMK di seluruh wilayah Keuskupan Ruteng juga punya rencana dan tujuan yang mungkin berbeda dari setiap paroki. Kalau dari paroki saya, mungkin untuk dalam jangka pendek sekarang, karena kami juga terkenal dengan paroki 1000 paroki beraroma cengkeh. Wis. Jadi ya, kami itu paroki beraroma cengkeh. Wangi ya. Tentunya di sekitaran paroki wangi cengkeh saja. Kenapa? Karena di lingkungan paroki itu hampir 50-an pohon cengkeh yang sekarang sudah besar-besar. Tentu harapan dalam jangka pendek, kami harapkan supaya pastor paroki dan juga DPP bisa meminta OMK untuk mengelola cengkeh tersebut. Misalnya dari petiknya, dari jemurnya sampai cengkeh itu hingga berbuah. Nanti cengkehnya bisa dijadikan kas paroki dan juga dijadikan kas OMK, yang tentunya juga membangun perekonomian OMK dan juga perekonomian paroki. Lalu untuk kedepannya juga mungkin lebih, karena kami juga terkenal dengan paroki yang sangat luas, dia punya kebun parokinya. Harapannya nanti semoga kebun paroki yang luas itu bisa dikelola oleh OMK juga. Hasilnya seperti juga itu. Mungkin itu saja dulu dari saya. Itu jangka pendeknya. Nanti jangka panjangnya pasti juga akan ada. Oke. Terima kasih ya untuk serinya, untuk berbagi pengalamannya. Selanjutnya dengan yang di tengah kita. Silakan. Kalau yang saya ingin lakukan setelah kembali dari sini ke paroki saya itu, saya lebih ke ingin mengolah atau mendaur ulang sampah. Seperti yang teman-teman ketahui, kita kan sekarang ini banyak sekali sampah-sampah plastik di mana-mana. Jadi untuk dapat mengolah itu, saya ingin supaya sampah-sampah plastik itu dikelola atau diolah untuk menjadi sebuah bukan bahan-bahan untuk menjadi bahan-bahan yang nantinya itu akan terlihat menarik. Misalnya seperti bahan plastik itu kita buat bunga atau apapun, pokoknya harus bermanfaat dan yang bisa didaur ulang gitu. Bernilai ekonomis. Iya, bernilai ekonomi. Jadi bisa meningkatkan penghasilan juga. Iya. Saya tertarik dengan Kakak Astri juga. Tertarik sama saya. Iya, mudah-mudahan ya. Jangan-jangan karena dari timur dan barat makanya tertarik ketemunya di tengah ya. Tidak tertarik dengan programnya tadi yang berkaitan dengan sampah. Kebetulan Kita saya salah juga tanggap ya. Kita salah tanggap. Lebih kalau di kalangan teman-teman saya lebih dikenal sebagai seorang guru di sekolah dasar. Jadi kami lagi mencanangkan program pengelolaan sampah. Itu sampah botol-botol aqua dan juga sampah-sampah plastik itu kami olah menjadi pot bunga. Itu caranya sudah ada buatnya, silakan kunjungi nanti di
YouTube kami di SD atau juga postingan-postingan kami. Siap. Berarti kita langsung ke sana aja ya. Ya. Capcus jangan pakai HP sendiri ya. Jangan pakai lama-lama Iya. lagi. Habis podcast ini Ya, kita langsung karena- meluncur ke karena kita YouTube-nya. terbatas oleh ya. waktu, maka ya mungkin ini terakhir kita hanya bisa closing statement ya. Ya. Mungkin bisa disampaikan oleh Oke. Kakak Ovan. Question. Untuk closing statement dari kami, tetap menjaga lingkungan hidup karena lingkungan hidup adalah bagian dari hidup kita. Kita dengan lingkungan hidup adalah sama dan kita adalah satu. Jadi jangan lupa rawat lingkungan hidup seperti merawat diri Anda sendiri. Sampai jumpa dan jangan lupa tonton kami selanjutnya di episode selanjutnya, yaitu peran pemuda dalam mencegah abrasi. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.